Apresiasi harus kita berikan kepada Timnas Indonesia U23, kepada para pemain staf pelatih, begitupun jajaran PSSI-nya yang berhasil membawa sejarah dengan lolos ke Piala Asia U23. Tapi, apakah mampu Timnas Indonesia bersaing dengan tim-tim besar lainnya? Sementara saat melawan Turkmenistan pun, bisa dibilang Timnas Indonesia menurun permainannya dibandingkan saat melawan Cina Taipei. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Ya, ini adalah suatu anugerah ya untuk bangsa kita, karena akhirnya Timnas Senior, Timnas U17, dan sekarang menyusul Timnas U23 berhasil bisa berlaga di turnamen yang sangat bergengsi di Asia, yaitu Piala Asia gitu. Dan ini adalah pertama kali Timnas U23 lolos ke Piala Asia. Nah, sebelum saya melanjutkan, apakah Timnas Indonesia akhirnya bisa bersaing dengan negara-negara besar nantinya? Mungkin sebelumnya kita akan review ya permainan Timnas Indonesia saat melawan Turkmenistan kemarin. Jika dilihat dari formasi yang diturunkan oleh Turkmenistan, saya pun sebenarnya agak terkejut karena di situ Turkmenistan akhirnya menyimpan 6 pemain yang bisa dibilang mempunyai karakteristik bertahan. Mereka tidak terlihat habis-habisan akan menyerang Indonesia. Jika dilihat dari formasi dan skuad yang diturunkan ya, waktu pertama kali saya melihat laporan tentang pemain yang diturunkan oleh Turkmenistan saat melawan Indonesia kemarin. Tetapi justru saya juga kaget saat kurang lebih saya mencatat di 20 menit babak pertama itu timnas kita masih dibilang kebingungan. Turkmenistan habis-habisan menekan, mereka itu pressing ketat Timnas Indonesia, dan Timnas Indonesia belum berkembang lah di 20 atau 25 menit babak pertama gitu. Tapi akhirnya justru Timnas Indonesia bisa keluar dari tekanan yang diberikan oleh Turkmenistan. Dan yang menjadi salah satu catatan adalah ketika Timnas Indonesia memulai serangan dari lini pertahanan, selalu menggunakan Elkan Bagot. Elkan Bagot itu selalu diandalkan untuk menjadi motor serangan utama Timnas Indonesia dari lini belakang. Walaupun bola ada di Rizky Ridho, ada di Komang Teguh, selalu dialirkan ke Elkan Bagot. Karena kenapa? Walaupun Elkan Bagot ini tidak memiliki fighting spirit yang kuat ya, kalau dibandingkan dengan pemain Timnas Indonesia yang asli lokal kita kayak Rizky Ridho, Komang Teguh, maka kan bisa dibilang istilah supporter kita itu preman gitu kan. Kalau Elkan Bagot memang tidak mempunyai intensitas bertarung seperti itu, tetapi dia adalah tipe Eropa yang selalu dengan ini cerdik, dan dia mempunyai kaki kiri yang bagus. Nah, dia selalu build up serangan dari lini pertahanan menuju lini tengah, atau bahkan juga melebihi lini tengah timnas kita gitu. Dan selalu dimulai dari Elkan Bagot. Dan juga si jenius yang bagi saya lagi-lagi Coach Sinteyong berhasil membawa pemain yang bagus, walaupun dia hanya baru menciptakan 1 gol, tapi permainannya sangat vital, visi misi bermainnya luar biasa, dan masih muda. Kalian pasti udah bisa menebaknya kan, Ivar Jenner. Nah, sekaligus menciptakan gol untuk Timnas Indonesia. 1 gol dipersembahkan oleh Ivar Jenner kepada Timnas Indonesia. Ivar Jenner ini pemain yang luar biasa kalau menurut saya. Beliau masih berumur 19 tahun, yang dimana tahun-tahun berikutnya pun dia masih bisa memperkuat Timnas U23. Apalagi ini udah masuk ke Timnas Senior juga. Dan ini juga menjadi salah satu ketenangan buat kita, di mana regenerasi pemain tengah sekarang bisa dibilang udah cukup aman. Mudah-mudahan Ivar Jenner ini konsisten. Kenapa? Karena kita tahu Mark Klok udah mulai termakan usia ya. Sementara Mark Klok itu menjadi tumpuan utama lini tengah di Timnas Senior. Dan ini penerusnya sekarang. Sama dari Belanda dan sama dari FC Utrecht juga asalnya. Ivar Jenner, permainan yang sangat luar biasa. Saya respect dengan Coach Sinteyong yang berhasil meracik Timnas U23 dengan kemampuan yang taktikalnya udah sangat tinggi gitu. Dan ingat, Timnas U23 ini yang kita lihat semalam ini, yang berhasil lolos ke Piala Asia ini, sudah dipersiapkan oleh Coach Sinteyong dari 4 tahun ke belakang. Jadi proses dan progres itu ternyata memang sangat-sangat ada. Mas Ilham Ferdinand,
tampil cukup baik, tetapi bukan harinya Marcelino. Kalau dibandingkan dengan permainan sebelumnya, Marcelino memang dibilang tidak terlalu bagus jika dibandingkan permainan semalam dengan permainan Marcelino sebelumnya ya. Tapi masih dibilang cukup baik. Tapi jika dibandingkan dengan sebelumnya memang tidak terlalu main bagus. Apalagi mungkin timnas Indonesia bisa dibilang agak terpancing, termasuk Marcelino. Karena harus diakui kalau negara Asia Tenggara itu katanya yang paling mudah dipancing emosinya itu adalah timnas Indonesia. Dan Marcelino dapat kartu kuning, akhirnya ditarik masuk ke Ramadhan Sananta. Dan penemuan terbaru yang juga masih sangat belia, ini tuh pemain timnas U20 loh, Arkan Fikri. Ya Allah, ini pemain emang kecil-kecil cabai rawit, box to box yang sangat luar biasa. Dia ada di kiri, dia ada di kanan, dia ada di belakang, dia ada di depan. Luar biasa menjemput bola, membantu serangan, menjadi penyeimbang antara Ivar Jenner dan Marcelino. Karena tiga tengah itu kan Ivar, Marcelino, sama Arkan Fikri kan. Dan sementara Marcelino lebih cenderung menyerang, Ivar Jenner lebih cenderung bertahan. Tetapi bertahannya Ivar Jenner itu luar biasa gitu. Dia tahu, dia itu pemain yang sangat pintar. Dia tahu di mana harus mengalirkan bola ke belakang atau ke depan. Dia tahu harus mendelay bola atau mempercepat bola. Jadi visi misinya itu memang kelihatan kelas Eropa banget, dan mudah-mudahan Ivar bisa terus berkembang ya. Untuk lini depan, Rafael Schleck dengan Hoki Caraka ya. Pertama itu yang diturunkan oleh Coach Sintayong, Hoki Caraka, bukan Ramadhan Sananta. Hoki memang bisa dibilang tidak sesubur Ramadhan Sananta, tidak memberikan peluang yang banyak seperti Ramadhan Sananta. Tetapi Hoki bagi saya bermain cukup baik. Kenapa? Karena dia pandai membuka ruang. Jadi intinya terlibat dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah permainan, walaupun tidak menciptakan banyak peluang. Dan saya juga mencatat nih, ada 2 kali Rafael Schleck itu hampir menciptakan gol di babak pertama, yang akhirnya justru tertahan oleh para pemain Turkmenistan yang memang kita akui sangat menumpuk, bisa dibilang hampir parkir bus setelah 20 atau 25 menit di babak pertama sampai akhir. Turkmenistan memang terlihat akhirnya dipaksa untuk bertahan oleh timnas Indonesia setelah timnas Indonesia berhasil keluar menyerang. Itu saya catat ya, 2 kali Rafael Schleck juga. Dan juga kejeniusan Ivar Jenner dalam mengatur ritme permainan, saya sangat acungi jempol. Kedua sayap kita, Rio Fahmi dan si pengantin baru Pratama Arhan, tidak bisa kita bicarakan lagi lah, bahwa kualitas permainan Pratama Arhan sudah sangat luar biasa juga. Di sini tampil baik juga, begitupun Rio Fahmi, pemain Persija ini tampil sangat baik juga. Dan Pratama Arhan akhirnya juga menciptakan gol di akhir dan memberikan selebrasi yang ikonik untuk untuk istrinya. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya untuk Pratama Arhan. Dan juga saya mencatat di sini nih, lemparan mematikan Pratama Arhan lagi-lagi menjadi lemparan yang ditakuti. Dan juga ternyata ada pemain Turkmenistan yang bisa loh memberikan lemparan yang jauh kayak Pratama Arhan, walaupun tidak setajam dan sebaik Pratama Arhan. Dan juga sedikit informasi, katanya lemparan yang sering dilakukan oleh Pratama Arhan ini sekarang sudah mulai dibicarakan oleh dunia sepak bola, oleh FIFA juga. Bahkan ada beberapa negara yang mendukung untuk mengkaji lemparan ini. Kayaknya cukup ketal-ketil juga ya lawan-lawan yang ketemu sama lemparan jauhnya timnas Indonesia ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada peraturan yang akhirnya memberatkan atau menghilangkan satu strategi jitu dari timnas kita, yaitu lemparan jauh ya, dari FIFA atau dari selaku pejabat-pejabat sepak bola ya, memberikan kebijakan ini. Mudah-mudahan masih tetap bisa dilakukan dengan baik. Dan juga di menit ke-75 kan tadi Marcelino diganti karena dia udah mulai terlihat emosi dan permainannya tidak secemerlang biasanya. Overall timnas Indonesia sangat luar biasa. Kita harus apresiasi ini. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa bersaing. Oh iya, tadi Indonesia memang tidak bermain hebat saat bertemu dengan China Taipei, karena ini juga kan mungkin faktor dari perbedaannya lawan. Karena kita harus akui Turkmenistan ranking FIFA seniornya itu memang di atas kita. Bahkan Turkmenistan itu pernah lolos Piala Asia di tahun kemarin, lolos Piala Asia, bahkan lolos ke perempat final, bukan hanya lolos.
Jadi kualitasnya memang bagus gitu. Dan jika timnas Indonesia bisa bertahan stabil permainannya, bahkan mungkin meningkat, bahkan juga akan ada tambahan pemain, entah itu naturalisasi ataupun pemain lokal kita yang memang nanti ternyata meningkat untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia ini. Kalau menurut saya, jika timnas Indonesia bermain seperti ini, bahkan mungkin meningkat, kita bisa berbicara lebih dengan skuad yang ada di Piala Asia nanti. Tapi kita juga harus tahu dulu nih, kita nanti satu grup dengan negara mana aja. Mudah-mudahan dengan negara yang memang tidak terlalu bagus langsung, tetapi negara yang bisa dibilang seimbang, atau kita masih bisa melawan dengan kekuatan yang ada, ataupun dengan negara besar pun tidak apa-apa, asalkan kita tetap bisa bersaing. Intinya saya ingin melihat timnas Indonesia bisa melangkah lumayan jauh di Piala Asia, nggak cuman ikut dalam tanda petik berpartisipasi aja gitu di grup udah gagal. Saya ingin lihat Indonesia terus bisa melaju bagus. Dan ini juga harus bisa diingatkan bahwa kita mempunyai mentalitas dan permainan individu yang bagus dari setiap pemain. Tinggal satu, menahan egoisme diri sendiri untuk tetap bermain tim, bukan bermain individual. Karena itulah sebagai cambukan untuk para pemain. Kita itu sebenarnya kadang-kadang gagal itu cuma satu, bukan karena kita jelek, tapi kita tidak bisa bermain secara tim. Kita terlalu banyak dealing bola, kita terlalu banyak lari, sehingga permainan sepak bola dengan timnya itu tidak ada, dan itu bisa menimbulkan kekalahan untuk tim kita. Sementara itu kita akan bahas lagi tentang Indonesia dan sepak bola lainnya di konten berikutnya, termasuk juga di pembahasan tentang timnas U23 ini. Dan Sinteyong saya akan bahas banyak tentang beberapa pemain yang kita fokuskan pembahasannya, dengan nasibnya Sinteyong juga seperti apa, dengan sejarah-sejarah yang telah diberikan juga. Cukup sekian, assalamualaikum.